Welcome back to my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai beberapa mitos dan juga fakta mengenai daun kelor yang sering dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Seperti apa lengkap bahasannya, gue akan membahasnya secara detail. Indonesia nih, daun kelor erat banget ya dengan hal-hal yang berbau mistis. Ternyata gini loh geng, penjelasan mitos dan juga faktanya ya tentang daun kelor tersebut. Jadi daun kelor atau yang bernama lain nih Moringa oleifera merupakan tanaman tropis yang sejak lama nih dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional. Nah, daun kelor sendiri nih tumbuh dengan subur di Indonesia geng. Nah, pada zaman nenek moyang dulu nih, daun kelor dianggap ya memiliki kekuatan mistis yang mampu melindungi gangguan makhluk halus. Nah, pohon daun kelor ini bahkan nih dianggap sebagai tanaman yang sakti yang banyak dimanfaatkan juga para orang sakti nih untuk mendapat kekuatan pada saat zaman dahulu ya. Mitosnya lagi nih, daun kelor dapat melemahkan para jawara maupun kesaktian ilmu mistis. Nah, ternyata ya secara medis daun kelor nih justru dianggap sebagai tumbuhan dengan 1000 manfaat yang begitu menyehatkan. Dan juga faktanya nih tentang daun kelor yang pertama ya adalah untuk melepaskan kesaktian seseorang saat meninggal dunia. Nah, di wilayah-wilayah yang masih memegang erat nih tradisi dan juga budaya, daun kelor dianggap ya geng untuk membantu orang-orang yang sakit atau yang akan meninggal dunia nih untuk melepaskan kesaktiannya geng. Sebab orang-orang yang sakit dalam waktu yang lama kerap dikait-kaitkan nih dengan kesaktian yang ia miliki. Nah, faktanya nih secara ilmiah, konsumsi daun kelor justru bisa mengatasi beberapa macam penyakit loh. Secara medis nih, daun kelor telah banyak diolah geng menjadi kapsul yang dijadikan sebagai suplemen kesehatan akibat kandungan nutrisinya yang begitu tinggi nih. Bahkan ya, daun kelor nih geng telah dinyatakan juga oleh Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO sebagai tanaman herbal yang mampu mengatasi masalah malnutrisi di negara-negara miskin. Bahkan lagi nih, karena kepadatan nutrisinya ya geng, daun kelor juga banyak digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan fakta mengenai daun kelor berikutnya nih adalah melawan jin dan juga ilmu hitam. Nah, masyarakat nih yang masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang geng sering kali ya menggunakan daun kelor untuk tolak bala atau menghindari hal-hal buruk di rumah nih. Salah satunya mengobati orang yang telah sakit sejak lama tanpa diketahui penyebab penyakit yang pastinya seperti apa. Sering dikatakan sebagai korban praktik santet dan juga ilmu hitam mengobatinya dengan daun kelor ini. Tapi faktanya ya, daun kelor nih justru sangat ampuh untuk menyembuhkan penyakit seperti stroke, kusta, asam urat, serta penyakit lainnya nih geng. Mulai dari masyarakat Aceh hingga Maluku ya sering kali nih menggunakan seluruh bagian pohon daun kelor seperti daun, biji, dan juga batangnya nih untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut loh. Nah, kalau di Maluku nih kulit batang pohon kelor biasanya ya akan direndam dan digunakan sebagai obat untuk mengatasi penyakit tipes dan juga asam urat. Dan selain itu nih, daun kelor juga sering dikonsumsi nih untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat di daerah-daerah terpencil. Mitos dan juga fakta mengenai daun kelor adalah jadi komoditas ekspor loh. Jika biasanya daun kelor nih banyak digunakan untuk rendaman, gantungan di rumah untuk mengusir roh halus, ternyata nih daun kelor juga bisa loh geng diolah menjadi beragam jenis hidangan. Mulai dari makanan, minuman, berbagai cemilan yang terbuat dari bubuk daun kelor juga bisa dikreasikan loh. Pemanfaatan daun kelor nih untuk dikonsumsikan ini bahkan ya sudah populer nih hingga ke seluruh dunia. Banyak sekali ya geng negara-negara yang mengimpor daun kelor dari Indonesia nih untuk diolah di negaranya.
Nah, terutamanya nih untuk pembuatan teh, daun kelor dikenal dengan beragam manfaatnya juga untuk kesehatan dan mengatasi nih beragam gangguan seperti pada perut dan juga pencernaan. Teh daun kelor nih geng, bahkan termasuk juga ke dalam salah satu teh herbal loh yang selalu direkomendasikan oleh para ahli kesehatan di berbagai negara. Mitos dan juga fakta berikutnya mengenai daun kelor nih adalah kandungan nutrisi yang lengkap. Bentuk daunnya ya yang kecil tidak membuat daun kelor nih memiliki sedikit khasiat. Justru di dalam ukurannya yang kecil tersebut ya geng, daun kelor menyimpan juga beragam nutrisi, gizi dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, berdasarkan penelitian nih di laboratorium, kalau daun kelor memiliki kandungan vitamin dan juga mineral berupa vitamin A, B2, B6, C, zat besi, magnesium, serta nih ada protein yang sangat mudah dicerna oleh tubuh kita. Bahkan ya geng, daun kelor nih juga diakui mengandung lebih dari 40 jenis antioksidan nih serta protein penting yang berkhasiat nih untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin. Nah, kandungan antioksidannya yang tinggi ya, sayur daun kelor ini bahkan disarankan nih untuk diberikan kepada bayi guna membantu detoksifikasi racun-racun nih geng yang ada dalam tubuh si kecil. Nggak hanya pada bayi aja ya, ibu hamil juga disarankan nih untuk mengkonsumsi sayur daun kelor guna menjaga kesehatan dan juga meningkatkan perkembangan otak janin. Dia sedikit bahasa nih mengenai beberapa mitos dan juga fakta daun kelor yang sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah di dalam pengucapan kalimat atau ceritanya, mau dikoreksi aja ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.